Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsifah Mira Zahra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fikih mawaris. Apa itu fikih mawaris? Fikih mawaris adalah ilmu yang membicarakan hal ihwal pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup. Baik yang mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, bagian-bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu. Yang selanjutnya ada hukum kewarisan. Terdapat tiga hukum kewarisan, yaitu yang pertama hukum waris Islam, merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua ada hukum waris perdata. Berlaku di Indonesia dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Dalam sistem ini, ahli waris dibagi menjadi beberapa golongan yang memiliki hak untuk menerima warisan secara berurutan, yaitu keturunan, orang tua, saudara, hingga keluarga dalam garis samping. Dan yang terakhir ada hukum waris adat. Mengatur pewarisan berdasarkan adat istiadat setempat, seperti adat masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, yaitu harta pewaris dapat dimiliki secara perorangan oleh ahli warisnya, bukan dimiliki secara kolektif atau bersama-sama. Yang selanjutnya ada asas-asas kewarisan Islam. Yang pertama ada asas ketauhidan. Prinsip asas ketauhidan dalam sistem kewarisan Islam adalah al-ruju ila Al-Quran wa as-sunnah. Memperkuat keyakinan bahwa hanya sistem kewarisan Islamlah yang benar menurut Islam untuk dilaksanakan dan dipraktikkan dalam hidup dan kehidupan bagi seseorang yang beragama Islam. Yang kedua ada asas keadilan. Prinsip keadilan menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang dewasa memiliki hak yang sama dalam mendapatkan dan memperoleh harta warisan menurut pembagian hak atas ke harta sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga ada asas bilateral atau individual. Berarti ahli waris dapat menerima hak warisnya dalam kedua belah pihak, baik pihak kerabat bapak maupun ibu. Harta bagian masing-masing dimiliki secara individual sesuai dengan porsi masing-masing. Yang selanjutnya ada asas persamaan, hak dan perbedaan bagian. Dapat dilihat dari perbedaan beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam keluarga. Laki-laki mendapatkan bagian lebih besar daripada perempuan, karena secara umum laki-laki membutuhkan materi yang lebih banyak untuk menafkahi istrinya kelak. Yang terakhir ada asas personalitas keislaman. Asas ini menentukan bahwa peralihan harta warisan hanya terjadi antara pewaris dan ahli waris yang sama-sama beragama Islam. Oleh karena itu, apabila salah satu tidak beragama Islam, maka tidak ada hak saling mewarisi. Yang selanjutnya ada rukun dan syarat kewarisan. Rukun kewarisan itu ada tiga, orang yang mewariskan atau disebut dengan al-muwaris, yaitu orang yang meninggal dunia dan berhak mewariskan harta bendanya. Yang kedua ada pewaris atau al-waris, disebut juga dengan ahli waris, yaitu orang yang berhak menerima harta warisan dan memiliki ikatan kekeluargaan dengan al-muwaris. Yang terakhir ada harta diwariskan atau al-mauruts, yaitu harta benda warisan dan peninggalan yang ditinggalkan oleh al-muwaris. Yang selanjutnya ada syarat kewarisan. Di ini ada 5 syarat. Yang pertama, kematian orang yang mewariskannya, baik kematian secara hakiki atau keputusan yang menjadikan kematian seseorang yang hilang, atau kematian secara hukum. Yang kedua, ada ahli waris masih hidup. Anak yang masih dalam kandungan juga berhak memperoleh harta peninggalan ayahnya. Yang ketiga, tidak ada penghalang yang menghalangi pewaris. Yang keempat, ahli waris masih keterikatan kekeluargaan. Yang kelima, penerima waris harus beragama Islam. Yang selanjutnya ada kelompok pembagian harta warisan dalam Islam. Di sini tuh ada 3 kelompok. Yang pertama, Zulfaradid atau Ashabul Furud. Merupakan kelompok ahli waris yang menerima bagian pasti dalam pembagian warisan dan sudah ditentukan berdasarkan hukum Islam. Kelompok yang memiliki prioritas dalam pembagian. Nah, di sini tuh ahli waris telah menerima bagiannya yang sudah pasti atau yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Yang kedua ada zul korabat atau asabah, mendapatkan bagian yang tidak pasti dalam pembagian warisannya. Mereka termasuk dalam kelompok ahli waris yang menerima bagian sisa setelah hak zul faraid terpenuhi.
Hubungan kekerabatan dengan pewaris bisa melalui garis keturunan laki-laki maupun perempuan. Nah, di sini terjadi jika hak dari Zulfaraid sudah dipenuhi. Yang terakhir ada Zul Arham, atau disebut juga dengan Zawil Arham. Zul Arham adalah kelompok ahli waris yang muncul sebagai ahli waris jika kelompok Zulfaraid dan Zulqarabat tidak ada. Mereka merupakan kerabat jauh yang akan mendapatkan warisan jika tidak ada ahli waris dalam kelompok tersebut dan jika tidak ada ahli waris dari kelompok sebelumnya. Di sini berarti terjadi jika kelompok dari Zulfaraid dan Zulkarabat tidak ada atau memang tidak mempunyai keturunan, jadi kelompok Zulharam ini mendapatkan warisannya. Yang selanjutnya ada bagian pembagian warisan dalam Islam. Di sini ada setengah seperdua. Dia ini yang berhak mendapatkannya itu suami, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, sebapak dan seibu, dan saudara perempuan dari pihak ayah. Yang kedua ada seperdelapan yang mendapatkan ahli warisnya yaitu istri dengan syarat mempunyai anak laki-laki atau cucu dari anaknya laki-laki. Yang ketiga seperempat yang mendapatkannya yaitu suami dan istri atau para istri. Yang keempat itu ada 2/3, bagian 2/3. Yang mendapatkannya itu ahli waris dua orang anak perempuan kandung, dua anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki, dua orang saudara perempuan sekandung, dua orang saudara perempuan sebapak. Yang selanjutnya ada bagian sepertiga yang mendapatkannya yaitu ibu dan dua orang saudara seibu, mau baik itu laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir itu ada bagian seperenam yang mendapatkannya ahli waris ibu, bapak, nenek dari ibu atau nenek dari bapak, cucu perempuan dari anak laki-laki, kakek dari bapak, saudara seibu, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dan saudara perempuan sebapak. Nah, di sini ada cara perhitungan warisan. Contohnya yaitu ada ahli waris dari Amir adalah ayah dan ibu Amir serta istri dan tiga orang anak Amir yang bernama Ahmad, Anita, dan Anissa. Nah, jadi pewarisnya itu Amir, ahli warisnya itu ada dari ayah, ibu Amir, dan istrinya dan juga tiga orang anaknya. Nah, pembagiannya ini yang sudah ditentukan itu tuh berupa ayah, ibu, dan istri Amir. Nah, dia itu merupakan ahli waris yang sudah ditentukan. Nah, berarti ayahnya itu memiliki ayah dan ibu Amir mendapatkan 1/6 bagian dan istri Amir mendapatkan 1/8 bagian. Nah, sisanya ini tuh kepada ketiga anaknya yang disebut sebagai ahli waris Zulqarabat atau asabah. Nah, sistem pembagiannya karena dia memiliki dua anak laki-laki, maka perhitungannya anak laki-laki dua kali lebih besar dari anak perempuan. Lebih besar dari anak perempuan. Nah, selanjutnya di sini ada pembagian kepada, di sini ada cara perhitungannya. Nah, jadi itu kita hitung dari masing-masing dari ayah ibunya, istrinya, dan anak-anaknya. Yang pertama, karena tadi udah tahu ayah dan ibunya termasuk ahli waris yang sudah ditentukan, maka mendapatkan bagian 1/6 bagian dan istrinya itu mendapatkan 1/8 bagian. Nah, terus sisanya itu untuk si ketiga anaknya. Tadi kan, kalau laki-laki itu mendapatkan warisannya dua kali lebih besar dari perempuan. Maka Ahmad yang seorang laki-laki mendapatkan 2/4 dikali dengan si 13/24. Maka mendapatkan bagiannya 26/96. Dan sisanya si dua anak perempuannya mendapatkan yang sama yaitu 13/96. Maka dijumlahkan total semuanya dari ayah, ibu, istri, dan tiga orang anaknya. Dan jadinya mendapatkan satu. Begitu. Jadi perhitungannya yang apa namanya? Yang yang sudah ditentukan itu dari si ayahnya, ibunya, dan istri hampirnya. Dan yang belum ditentukan atau diberikan jika ahli waris yang Zulfaraidnya telah terpenuhi yaitu tiga anaknya.
Tadi si Ahmad, Anita, dan Anissa. Begitu. Oke, sekian dari saya. Eh, Kurang lebihnya penjelasan dari saya mengenai fikih mawaris. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.